Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gedanya bangsa Indonesia pada umumnya hingga merupakan uro yang paling berharga, hingga merupakan uro yang cukup bersejarah di dalam perjalanan kehidupan bangsa gedanya. Bahkan karena hingga 70 sekian tahun yang lewat, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada gedanya bangsa Indonesia, yaitu dengan lebih kemerdekaan daripada penjajah. Maka untuknya patut hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahagia gedanya hatinya cukup ged. Akan tetapi nasabah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat bangsa gedanya akan merdeka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan perjuangan para syuhada, alhamdulillah kada nikmati lagi rupa. Ada satu kewajiban trik bagi gedanya pada awalnya, yaitu gedanya tak pegat sabah perjuangan sehingga gedanya merdeka daripada api neraka, di mana adalahnya hanjat dan nikmati dengan hasil perjuangan kok menyebangsa Indonesia gedanya nikmati pada awalnya hasil perjuangan nenek moyang gedanya. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil daripada tetesan darah para syuhada gedanya. Akan tetapi untuk merdekanya gedanya daripada api neraka, nyu hanjit gedanya musadik kepada perjuangan-perjuangan orang yang lain. Akan tetapi sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk bisa gedanya merdeka daripada api neraka, nyo harus gedanya berjuang pribadi dan pribadi, karena memang adanya adalah tanggung jawab daripada setiap gedanya. Hanaku harap dengan nek di Nabi gedanya akan damang surga, akan bebas daripada api neraka nyo hana. Karena pakan, karena memangnya adalah mutlak daripada gedanya. Sidang jamaah Jumat yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya dengan momen memperingati uro merdeka nangro gedanya Indonesia, moga-moga gedanya pun benar semangat perjuangan untuk tak lawan munyo para syuhada zaman gelawan bangsa penjajah. Uronyo talawan hawa nafsu, uronyo talawan kejahilan, uronyo talawan kemungkaran untuk pribadi gedanya, sehingga gedanya bisa ditakdirkan oleh Allah bebas daripada neraka dan utama oleh Allah di dalam surga. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, karena kehidupan gedanya di yaumil qiyamah juga kana satu model. Monyo udip uronyo di dunia dia kan model. Partai gedanya kalau di berbagai macam partai, tapi di yaumil qiyamah juga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memegang dua buah partai dan hanya dua buah model kehidupan. Yang pertama tariqul fil jannah,
ada sebuah jalan yang jalannya akan menuju kepada surga, di mana kelompoknya nanti gemenan dengan kelompok sa'adah, kelompok yang akan bahagia. Kemudian yang terpotret adalah tariqun fis sa'ir, ada satu kelompok yang berjalan di mana jalan itu akan bermuara ke neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, di mana kelompoknya untuk kebenaran dengan ahlus syaqawah. Itulah kehidupan di yaumil qiyamah ini, hanya dua model kehidupan. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bebas daripada neraka, kapasi kita adalah menjadi ahlinya surga Allah. Kapasi kita adalah ahlus sa'adah, jauh daripada ahlus syaqawah, jauh kita daripada ahli neraka. Karena memangnya sesungguhnya kebahagiaan, karena memang itu sesungguhnya kemenangan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang akan dijauh dari neraka oleh Allah dan bertambah dalam surga, maka sesungguhnya itulah kemenangan yang hakiki untuk bertanya pada Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk soal cara-cara katanya untuk bisa mendapat kemerdekaan daripada neraka dan bertemu oleh Allah dalam surga, nyohana jalan yang lain kecuali dengan taubat menjadi maghfirah, pengampunan daripada Allah. Dalam sebuah ayat Allah pernah disampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kata untuk mencari pengampunan Tuhanmu dan mencari surga, di mana luasnya surga itu melebihi daripada luasnya langit dan bumi, dan Allah akan mempersiapkan itu semua untuk orang-orang yang muttaqin. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka tiket untuk tamu surga, mangat bebas daripada razia neraka, menurut ayatnya adalah takwa. Ubud suruh pejuruh tegah yang larangan Allah beda gereja, buh megera buh melikut, buh dalam pengeh ataupun dalam dukut. Nyawa tiket untuk bebas katanya daripada neraka dan siap katanya daripada surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketikanya yang menjadi tiket tamu surga, apakah pak gedanyo adanya kana ataupun golongna? Ya Utsman ibn Affan radhiyallahu an pernah dipegang na tanda-tanda takwa, na tanda-tanda muttaqin pak gedanyo. Monyo adanya kana insyaallah Indo untuk tamu surga, kesempatan raya dibuka oleh Allah dan otomatis gedanya merdeka daripada api neraka. Khamsuhunna alamatul muttaqin dipegah oleh Utsman ibn Affan. Ada 5 di mana 5 buahnya adalah tanda-tandanya orang muttaqin. Yang pertama, Allah yujalisa illa may yasluhuddin ma'ah. Han akan kemudian oleh kelompok orang-orang yang bertakwa. Han akan kemengan oleh orang-orang yang bertakwa. Han akan kepegat grup WA oleh orang-orang yang bertakwa. Illa may yasluhuddin ma'ah, kecuali dengan orang-orang yang menjaga kelestarian agama. Yo ciri-ciri pertama orang yang muttaqin, gemengabung hanya dengan komunitas orang-orang yang tim jaga agama. Adapun orang-orang yang berilah agama, nyo tetap gepuji walaupun hanaro katanya berilah agama,
ketika temangan dengan orang berleh agama dan rida katanya dengan kondisi beragama, berarti katanya termasuk saham, pemilik saham dan pemilik modal untuk anjuk agama. Maka hati-hati sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Selektiflah katanya dalam kami tangan, bermecik dalam tapilih zakan, pakan backdrop katanya na'udzubillah orang-orang yang berleh agama. Maka mengelah berkomunitaslah dengan orang-orang yang tim jaga agama. Di mana orang tim jaga agama pada orangnya hana yang lain kecuali orang-orang yang tim pemakmur masjid dan orang-orang yang tim pengudip majelis taklim. Untuk kategori orangnya tahun 2020 nya nyuki orang-orang yang tim jaga kelestarian agama. Adapun dua buah kelompok yang kedua buah kelompoknya, nah kelompok-kelompok model yang lain terkadang-kadang nyantuh orang ancu agama. Maka orang yang bertakwa hangemengan kecuali dengan dua buah kelompoknya, yaitu dengan orang-orang yang kajaminan orangnya tim jaga kelestarian dan keberlangsungan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sidang jamaah Jumat. Idza asabahu syai'un 'azimun min ad-dunya yarahu wabala. Ketika dia dihadapkan oleh sesuatu yang cukup besar, ketika dia ditawarkan oleh keuntungan yang luar biasa, oleh nilai yang cukup fantastis, tetapi semua itu kategorinya dunia, yarahu wabala. Orang-orang yang bertakwa hanya sekedar melihat dan membiarkan berlalu di hadapannya begitu saja. Han gejak, han gedung, cuman kekalian mengadek mengkali mengadek gejak mendeng, tapi han gejak bahkan dalam anggapannya lisu'il akhibah, karena efek yang terjadi walau yang menjanjikan harga yang cukup luar biasa, tapi ya. Dan untuk kategori pada orang nyawa sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nyawa model yang kedua, nyawa yang hebat katanya jaga kehidupan katanya zaman pada orangnya, ketika ditawarkan dengan nilai yang lain, terkadang-kadang agama rela katanya gadaikan, akidah kadang-kadang siap tapi beliau hanya untuk mencari sesuatu yang bernilai jual tinggi, padahal sesungguhnya akibatnya dalam tenteagat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara mereka yang gagal dalam agama, berapa banyak di antara mereka yang ujung ke binasa oleh Allah, bahkan karena diberi anik mata, bahkan karena hanya dengan sesuatu yang bernilai tinggi, tapi sesungguhnya itu adalah racun yang akan membunuh gedanya umat Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka orang yang bertakwa cukup selektif. Walau yang ditawarkan harga yang cukup bagus, tapi punya kategori agama, ya biarkan berlalu di hadapannya saja. Bahkan kalaupun menjanji bahagia, yakinilah bahagia itu adalah bahagia imitasi, bukan kebahagiaan hakiki yang kita harapkan untuk kehidupan lima ba'dal mauti oleh yaumil qiyamati. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itu ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang kedua dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, idza asabahu syai'un qalilun min ad-din igtanama i'taqada anna dzalika ribhun 'adzim. Ketika dia dihadapkan mendapatkan sesuatu yang cukup kecil, UBO nilai hana harga rendahkan, tetapi semua itu adalah kategori agama, igtanama, dia akan mencoba untuk meraihnya, dia akan berusaha untuk menjadi bahagian daripadanya, akan i'taqada anna dzalika ribhun 'adzim, karena dalam anggapannya sesungguhnya yang kecil itu menjanjikan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. New prinsip daripada orang-orang yang muttaqin.
Ketika itu adalah agama. Sekecil apapun dia akan berusaha. Bahkan terkadang-kadang ridhanya Allah kepada katanya hamba dalam dente bak proyek yang raya panjang. Tetapi terkadang-kadang bak buat yang ubeu yang di mata manusia tidak ada harganya, tetapi sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala bak ada yang ubeunya. Dalam tenteng untuk ala kema bak tajak wajib pun yang dikenal Allah kepada gedanya. Terkadang-kadang bak taripak labang patah bak ulai jurung di sinan Allah ridha, dan dengan sebab ridha Allah maka gedanya akan bahagia di yaumil qiyamah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang salah satu daripada tokoh tasawuf di mana karangannya yang cukup top adalah Ihya Ulumuddin. Ternyata ridha Allah kepadanya bukan gara-gara karangan kitab yang luar biasa tersebut. Ridha Allah kepadanya hanya ketika dia membiarkan sebuah lalat ingin dijib Daud ganyan untuk gemengaran, gebiarkan lalat, ternyata bakut ubeunya di sinan ridha Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muttaqin, di mana yang ada potensi di situ ridha Allah, hana perlekalan ubud raya sekecil apapun memang berpotensi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang muttaqin tetap akan menjadi bahagian daripadanya. Dan terkadang-kadang getanyo kebahatanyo yang hancur. Nyo terkadang-kadang yang lainnya yang hancur, tanggung tak tunggu, ubun tak tunggu, bah dapre hatarayuk mandang dabubu, pajan dapre hatarayuk, bah dapre hatarayuk awal mati gedanyo, wah baru na kesempatan yang lain gedanyo kamati, nyo hana arti ini. Maka prinsip orang mukmin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nyokan bak harap reduk menggantung ialah uji bahlaju. Tetapi sesungguhnya prinsipnya orang mukmin adalah prinsip pok ye bok ada hitam tangki yang putih dapron tiba yang masak dapat beli. Ketikanya ada kesempatan untuk mencari keridhaan daripada Allah, walau ubud tetap katanya harus meraihnya. Moga dengan yang ubudnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada katanya hamba. Karena rupa dasar raja Tuhan mengapunum dalam dendeng ridha Allah kepada katanya bak buat yang raya panjang, tetapi bak yang lipih ubud terkadang-kadang disingan ridha Allah untuk katanya hamba. Sidang jamaah Jumat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang keempat, la yamla'u butnahu minal halal khaufan ayyukhalita bihil haram. Orang-orang yang muttaqin han akan kepenuh perut dengan adra yang halal. Pakar karena khawatir gaknya, dimakut gaknya, bak kepenuh perut gaknya dengan adra yang halal. Nyawa takut berjampu dengan adra yang halal. Adra yang halal han kepake fasilitas yang Allah beri yang halal han kepake kecuali menurut kebutuhan biqadril hajah ubedin. Tetapi monyo ada anaknya kan sebuah kebutuhan orang yang muttaqin, walau adanya ada yang halal han dipakai pakon tidak pun ada kekhawatiran mendampu untuk dengan ada yang halal. Karena secara konsep tasawuf sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nazab fikah yang payah dijaga oleh katanya yaitu fudulul halal, lebih tak pakai ada yang halal. Nyu adalah hal yang hanagat, nyu merupakan sikap tercela dalam tasawuf.
Walau yang ada yang halu, ada tamija kerawat, tetapi ketika menggunakan sesuatu itu di luar batas kebutuhan, maka itu sesuatu yang hanaga. Maka karena untuk selektif urangnya, hati-hati dalam kepakai pemberian Allah yang halu, akan kepakai kecuali ada yang memang sangat-sangat membutuhkan. Punya memang adanya hana membutuhkan kupu daripada terpakai oleh kita lebih manfaat kepakai oleh urung-urung yang fakir miskin yang lain. Makanya sikap urung-urung yang muttaqin yang bisa kita kalen untuk kehidupan kita pada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimulia oleh Allah, nyan sikapnya. Menyo ada yang haram, naudzubillah, nyo ciu dah. Bila dan yang pegah ada yang syubhat, ada yang halim, yang syubhat hang pakai. Bila ada pegah yang syubhat, yang halim cukup selektif di dalam berpakai fasilitas tersebut oleh urung-urung yang muttaqin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang terakhir, wa yaran nasu kulluhum qad najau wa yaran nafsa qad halaka. Dia selalu akan melihat, selalu akan kekalan orang-orang yang lain adalah orang-orang yang sukses. Bahkan orang lain sukses li husni muamalatihim billah, karena orang yang gejrok hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu melihat dirinya adalah sosok-sosok yang gagal, bahkan kekalian yang gagal karena berat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sidang jamaah Jumat yang berbahagia? Uring-uring yang muttaqin han akan pernah kekalan kesalahan orang yang lain dalam kehidupannya, akan tetapi selalu kekalan adalah kesalahan dirinya sendiri. Akhirnya pengajaran yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai modal dalam menjalani kehidupan yang urung-urung muttaqin cukup gedumuman dalam udepnya, kita hancur cagai takalan kebaikan katanya yang pernah dia tebarkan kepada orang yang lain. Akan tetapi butabedu justru kebaikan orang yang lain yang cukup le yang katanya nikmati. Kepuas, semangat termotivasi katanya mengucapkan terima kasih dan ingin membalas kebaikan-kebaikan saudara katanya. Dan dalam udepnya baik cagai-cagai kesalahan orang lain yang ditimpakan kepada katanya. Akan tetapi butabedu justru kesalahan katanya yang selalu kita tebarkan kepada orang yang lain. Bahkan beliau demikian menang mangat termotivasi katanya untuk talaga maaf di atas kesalahan yang pernah ada, dan mangat tarobah sikap baik sampai semena-mena dengan orang yang lain. Maka ketika dalam udipnya orang-orang yang muttaqin akan kekalan, justru dia yang selalu bersalah, orang yang lain hanya pernah bersalah. Maka ketika ada masalah, dia tidak akan pernah menjadi siapa yang boleh disalahkan. Akan tetapi orang-orang yang muttaqin ketika dia berhadapan dengan masalah tetap mengakui dia yang salah, dan dia akan mencari jalan penyelesaian masalah dengan tidak akan menjadi siapa yang bisa disalahkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan sikap, dengan bukti dan dengan tanda-tanda muttaqin yang pernah disampaikan oleh Utsman ibni Affan, insyaallah kita karuh dalam golongan-golongan yang muttaqin. Sementara golongan muttaqin adalah salah satu golongan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tamang surga. Dan ingat, ketika kita kata tamang surga, nyawa hanali wate untuk tamang neraka. Akan tetapi ketika kita naudzubillah tamang neraka, masih ada kesempatan untuk tamang dalam surga. Kapan? Ketika kalian datuk kredit dosa. Yang penting wadaan terakhir pada saat final dalam kehidupan katanya sakaratul maut, matinya damai iman, insyaallah katanya jaminan tamang surga walau setelah proses tuk kredit dosa dalam neraka. Tapi alhamdulillah buat orang-orang yang muttaqin
di mana Allah ini berjanji wa'iddan lil muttaqin, sesungguhnya surga itu akan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika nyan kaji atau surga nyewahana ikidahli na pi awe ya tamang dalam neraka hanali nyo begino indahnya agama katanya, nyo begino rayunya anugerah Allah, nikmat Allah kepada katanya. Sekali kita masuk surga berarti tidak ada lagi kesempatan untuk tamang neraka. Tapi ketika hamba Allah yang tamang neraka masih ada kemungkinan untuk tamang surga. Pajan setelah Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa dengan penyiksaan di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mungkin nyok yang bisa ulun tuan sampaikan, yang bisa Hatib sampaikan, moga-moga dengan momen memperingati merdekanya Indonesia besok, gedanya pun akan penuh semangat untuk mencari kemerdekaan diri daripada api neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Moga apa yang Hatib sampaikan Allah Subhanahu wa taala bak diberi manfaat jid kemeneman kepingan kepada Hatib sendiri yang pegah, kepada sidang jamaah Jumat Bandung pada umumnya, dan Hatib lagi maaf dari segala kesalahan dan keterbatasan. Hatib ucapkan terima kasih dari segala perhatian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi rahmatika ya